Makanya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad setiap 10 Muharram puasa. Satu hari puasa namanya puasa Asyura. Kalau 9 Muharram, Bu, satu kali bu nyuci celana panjang suami 1000 dosa gugur. Makanya istri saya wanita soleha aku anggap. Saya kalau udah di rumah nggak pernah lama pakai celana panjang. Asal sudah make, istri narik, buka celana, cuci, buka nana, cuci. Ternyata aku nggak pernah pakai celana panjang, pakai sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM, Bapak Harahap, semoga Bapak sehat berkah umur. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang-orang tua kami, dan yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Hendro, Ketua Forum, dan juga yang kita hormati Ketua Panitia dan juga seluruh ketua-ketua pengajian yang hadir malam hari ini. Bu, malam ini kita yakin pasti yang hadir ini pilihan-pilihan Allah. Dan yang hadir ini semua pasti karena Allah masih mentakdirkan kita hidup. Ini yang hadir semuanya masih hidup. Alhamdulillah. Biasanya yang urip-urip iki wis mulai tausiah, mulai setengah hidup. Sami'na wa ngantuk. Nah, ada yang ku tengok sami'na wa ngunyah gak mandek-mandek. Nah, ini ketua panitia maunya dengar nih.
Ketua, besok lagi kalau ngasih kue Ustadz, jangan di meja, di depan Ustadz. Aku di sini ceramah, bukan makan kue. Jadi aku kayak mau asih deloin kue, wah, neng ngedokno. Sementara awak ceramah, ibu mangan kue, awak ceramah delok kue juga. Udah itu saya bawa kawan belum dapat kue itu loh. Aku kan gak mau meraktekno. Wong iki jaga nyawa sampai lali jaga kue. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini Bapak Ibu hadir untuk memperingati Maulid Nabi. Ada yang nanya, Bu, Ustadz, memperingati Maulid Nabi ini apa enggak bid'ah? Karena kan ada yang bilang Maulid Nabi ini bid'ah. Ngada-ngada. Aku berani ngomong nih karena udah ada yang ngawal. Cuman kalau aku nanti geser enggak orang nih ya? Coba aku geser. Mati juga aku. Kuno ae. Yang bilang bid'ah siapa? Orang Islam. Sekarang kita ini aneh, Islam sama Islam kok ngejek-ngejek. Yang udah ibadah disalahkan. Maunya preman-preman itulah yang disalahkan. Yang dibilang bid'ah, OKP itu yang dibilang bid'ah. Dulu nggak ada OKP, bid'ah. Gitulah main dibacok ndase. Ini yang orang sholat di bid'ahan. Orang yang mau dengerin maulid di bid'ahkan. Maulid bid'ah, wirid bid'ah. Wong mati di doano bid'ah. Jadi enggak bid'ahan di corona pun bid'ah. Biyen enggak eneng corona. Bu, corona ini pun nampaknya enggak habis ini. Kayak mana mau habis, Pak? Wong eneng nenek-nenek kan dikai beras. Iki nek beras toko sopo, toko corona. Alhamdulillah, memang corona api kali. Semoga corona sehat panjang umur. Ngomongin nenek iku. Bukan corona enggak tentek. Bu. Jadi jangan cepat kali bilang maulid ini bid'ah. Kalau yang bilang maulid ini bid'ah berarti salah kita ini semua. Kalau udah kita salah berarti amalannya tertolak. Kalau kita yang datang amalannya tertolak berarti masuk neraka. Berarti ketua panitia masuk neraka, Bapak Harahap masuk neraka, Ustadz Hendro masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah ini. Kok bisa ya dia bilang bid'ah? Apa Nabi nggak pernah memperingati hari kelahirannya? Maulid ini kan memperingati hari kelahirannya. Nabi Bu ditanya oleh sahabat, kenapa kau puasa hari Senin? Maulid tuh kata Nabi. Aku hari Senin itu puasa karena hari Senin lahirlah Nabi, makanya Nabi puasa. Jadi Bu, nanti kalau hari kelahiran Ibu ulang tahun boleh. Karena Nabi Muhammad juga memperingati ulang tahun, nak boleh. Cuman Nabi Muhammad nggak beli bolu, nggak nyanyi-nyanyi macam kau sama mamamu happy birthday to you. Ngapain kau nyanyi-nyanyi gitu happy birthday to you dan Mbak Yul, kau bilang juga. Habis itu tiup-tiup lilin, ulang tahun jangan tiup-tiup lilin. Itu budaya siapa tiup-tiup lilin? Bukan budaya Islam. Nabi Muhammad ulang tahunnya puasa. Ini tiup-tiup lilin itu budayanya budaya Majusi, nyembah api.
Orang Nasrani juga pakai api. Kita ini orang Islam, makanya kalau dulu ulang tahun tersiksa. Kenapa? Orang dulu ulang tahun umur 7, lilin 7. Umurnya 17, lilin 17 dicucuk di bolu. Yang kasihan nenek-nenek ulang tahun umur 75, lilin 75 dicucuk kabeh. Bu nggak kasihan nenekku, Pak. Terakhir nenekku ngembus lilin 1 sampai 10, sekali ngembus lilin mati. Mati lilin. Ngembus meneh Pak 11 sampai 20, 2 kali ngembus. Mati lilin. Leng kasihan ku 40 sampai 50, 4 kali ngembus nenekku. Terakhir ngeden dhuwur enggak metu, ngisore leng metu. Tembak nenekku. Ngembus juga terakhir bukan lilin mati, nenek eling mati, entek napasnya. Jadi anak-anak ulang tahun jangan tiup-tiup lilin. Jadi Ustadz Nabi Muhammad ulang tahun, tapi dia memperingati ulang tahunnya dengan puasa. Ustadz, iya. Kalau kita maulid Nabi, betulkah kita bisa masuk surga? Bisa. Ada namanya manusia Abdul Uzza. Abdul Uzza. Bapak tahu siapa Abdul Uzza, Pak? Abdul Uzza adalah nama asli dari Abu Lahab. Jadi rupanya ada orang nama asli dengan nama panggilannya ada yang beda. Ada orang namanya kan Hartati, dipanggil ya pesek, karena hidungnya pesek. Pesek. Ini wong ireng jenenge Rudi diceluk Keling. Yang sedihnya lagi punya istri, suaminya manggil istrinya lain, karena kan istrinya gemuk dipanggil Semangka, karena badannya bulat. Jadi ibu kalau badannya bulat gak usah sedih, berarti dia masuk surga. Karena kata Nabi yang masuk surga adalah yang berat timbangannya. Jadi insya Allah yang ditimbang berat masuk surga. Bapak Ibu, jadi rupanya Abu Lahab didatangi oleh Abbas, saudaranya. Apa kata Abbas? Abu Lahab, dalam mimpi saya engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Iya, kata Abu Lahab, aku memang masuk neraka. Abu Lahab enggak ragu lagi, dia memang masuk neraka karena sudah Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Memang aku masuk neraka, tapi setiap hari Senin azab nerakaku diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin. Apa sebab? Rupanya Bu, Abu Lahab ini punya budak. Nama budaknya adalah Suaibah. Siapa Bu? Suaibah. Bu, jadi Suaibah dikongkon Abu Lahab untuk jogo Aminah, karena Aminah mau melahirkan keponaan Abu Lahab. Rupanya Pak, orang mau melahirkan itu harus ditungguin. Makanya kasihan kalau ada istri mau melahirkan suami nggak nungguin dia, malah mancing suaminya. Bu nggak palak dibujuk koyok ngini. Cocokin nang dibujuk istri ini arep mana, den mancing, den ini kongkon meteng wis. Men ngrasakno ngono. Bapak ini kalau istri mau melahirkan itu Bapak tungguin lah Pak, karena dia mengeluarkan 3,5 kilo Pak. Bukan enak mengeluarkan 3,5 kilo. Aku pagi 2 on aja payah kita Pak. Pagi 2 on. Anak pun nggak sabar, cepat lah ya. Belum. 2 on. Ibu-ibu 3,5 kilo kok bisa ya ditinggal sama suaminya. Bu. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad dan Suaibah mendatangi Abu Lahab. Tuan, keponaan Tuan sudah lahir. Laki perempuan?
laki-laki. Seneng kali Pak karena yang lahir laki-laki. Rupanya dulu kalau lahir perempuan itu dibunuh Bu. Rupanya dulu perempuan gak ada harganya. Perempuan sekarang yang harganya tinggi. Dulu gak ada harganya perempuan. Dulu kalau lahir perempuan dibunuh. Perempuan bunuh. Perempuan bunuh. Kenapa? Jahiliyah. Karena Raja Abraha gak suka kalau ada perempuan nanti banyak melahirkan raja-raja baru. Jadi gak suka Abraha. Lahir perempuan bunuh. Laki-laki selamat. Perempuan bunuh. Lahir perempuan bunuh. Lahir stop Wak. Ini apa? Bencong Wak. Oh bencong minggir. Bencong selamat. Makanya di Gajah Mada masih banyak bencong Wak. Selamat. Bu, jadi ibu-ibu, lahir laki-laki. Akhirnya apa Abu Lahab? Suaibah, dari detik ini juga, hari ini, engkau ku merdekakan dari budak. Bebas engkau. Membebaskan Suaibah ketika itu senilai 1 ekor onta. Abu Lahab memerdekakannya. 1 ekor onta kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 40 juta rupiah. Lihat ibu, Abu Lahab senang Nabi Muhammad lahir sampai bersedekah 40 juta. Kalaulah kita hari ini senang Nabi Muhammad lahir, cuman sedekah untuk maulid. Berapa? Ini ada kutip-kutip enggak? Panitia mana panitia? Panitia. Anak-anak RM cakap-cakap sana. Mana ketua panitia? Ini ada kutip-kutip enggak, Bun? Enggak ada. Oh, baguslah. Bapak-bapak dikutip, Pak? Enggak ya? Oh, baguslah. Memang kalau maulid, kalau ngutip-ngutip bukan maulid lagi, mulut. Kan ada maulid, mulut. Kok bisa mulut? Iya, Bu. Pernah ada anak remaja kan datang ke rumah Wak. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Kami Wak remaja masjid Wak. Ngapain dek? Mau ngutip sumbangan Wak. Untuk apa itu dek? Untuk maulid Wak. Kapan kalian buat? Malam Sabtu Wak rencananya Wak. Habis apa kalian buat? Habis Isya lah Wak. Ada ustadznya ya? Ada lah Wak namanya maulid. Siapa ustadznya? Ustadz Susanto Wak. Susanto. Orang mana? Katanya orang-orang situ juga nyawa yang udah pernah dulu kemari. Naik apa dia? Ya mana tahu aku Wak. Banyak kali pertanyaan Wak pun. Mau naik kereta, dia mau naik mobil, dia bukan urusan Wak. Wak kan nanya, siapa aja kau undang dek? Ya banyak lah Wak. Ketua forum diundang Wak. Itu mirip ustadz juga ya? Iya Wak. Ketua BKM datang? Ya datang, namanya ketua Wak. Kades, kurasa nggak datang Wak. Jadi siapa kata sambutan? Orang yang gelem Wak. Jadi terus nanti kalau nggak ada kata sambutan nggak apa-apa lah Wak. Apa aja yang kau buat acaranya? Baca Quran. Siapa yang baca Quran? Perempuan Wak. Apa nggak haid? Bapak-bapaknya yang haid Wak. Wak ngasih nggak Wak? Banyak kali pertanyaan Wak. Terakhir bapak itu pun waktu masuk ke kamar. Begitu masuk nade 2000 cocote panjang setengah mampus jawabnya sampai bebuih-buih cangkemnya 2000. Udahlah deh bawa aja deh nggak usah catat-catat. Siapa yang mau nyatat Wak? 2000 minta catat. Ini maulid jadi mulut tapi malam ini keren maulid nggak ada kutip mengutip luar biasa. Ini pasti bagus ini insya Allah. Panitianya bagus, bajunya Satgas ada. Iki lunas atau nyicil? Alhamdulillah. Bu, Ibu, siapa yang hari ini hadir maulid Nabi, ikut menyumbangkan hartanya, berarti dia senang dengan kelahiran Nabi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dia bahagia. Abu Lahab yang masuk neraka saja, azabnya jadi ringan setiap hari Senin. Apalagi kita yang beriman, insya Allah nggak dimasukkan Allah ke neraka, malah dimasukkan Allah ke dalam surga. Bu, Nabi Muhammad kan Pak sampai di Madinah.
Pas sampai di Madinah ada Yahudi nggak makan nggak minum. Loh kok nggak makan nggak minum? Kami puasa. Loh kok puasa kok? Kami menyambut kegembiraan, kemenangan Musa karena dikejar-kejar oleh Fir'aun. Yahudi puasa. Apa kata Nabi? Oh nggak pantas puasa. Yang pantas puasa itu kami. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad setiap 10 Muharram puasa Asyura. 10 Muharram satu hari puasa namanya puasa Asyura. Kalau 9 Muharram puasa namanya puasa Tasyu'a. Kalau satu aja dia puasa 10 Muharram masih sama dengan puasa Yahudi. Maka kata Nabi, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa dari 9 dan 10 Muharram. Kenapa? Karena menyambut bahagia selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa selamat aja dipuasain. Masa Nabi kita Muhammad yang menyelamatkan kita lahir di permukaan bumi Allah kita nggak bahagia? Dibilang kayak gini bid'ah kan kurang ajar. Sempatlah ditutup maulid ya, sempatlah ditutup. Perang pun aku mau. Loh sempat ditutup proyekku habis lah. Kemana lagi aku nyari ceramah? Terpaksa boleh wong ninggal. Beda wong ninggal kambe ceramah gini isi ini lain. Nggak coyo ibu tes. Bu, Pak, jadi malam ini kita hadir memperingati Maulid Nabi. Yakinlah dapat pahala. Yakinlah kita juga nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Cuman sekarang Nabi Muhammad cuman mau diperingati aja. Cuman mau diingat-ingat aja. Kan enggak. Kita yang duduk hari ini harus mau mendengarkan, harus mau menjalankan apa yang diomongkan Nabi. Maka jelas mayyuti Rasul faqad ata Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, orang yang taat kepada Rasul sesungguhnya dia taat kepada Allah. Kita hari ini maulid apakah cuma dengarkan sejarah maulid? Enggak juga. Makanya tadi protokol bagus, pandangan umum juga perlu. Pandangan umum yang disampaikan adalah nanti tentang Nabi, omongan Nabi. Apakah omongan Nabi cuma kita dengar saja tidak kita amalkan? Harus juga kita belajar untuk mengamalkan. Tadi yang dibaca Qori'ah luar biasa. Dan Qori'ah pun tadi luar biasa suaranya. Mana yang baca? Ibu ya? Oh, alhamdulillah. Berapa umur Bu? Hah? 43? 40? 40. Pantas payah kakinya dilipat. Mensiking 40. Bu, Bunda Tri berapa umur? 25. Lebih nom. Roman training noko. Berapa? 68, kerumuku 25. Qori'ahnya enak kali Bunda. Ngajinya bagus. Aku nandela wong wedok suarane cantik-cantik ngono kok kepingin nambah meneh ngono lho. Ya awak kan baru kepingin lho, bukan berarti harus iyo. Aku enggak ngerti nek Ustaz Endro iki piye ngono. Sajane kami iki kabeh ya kepingin, cuman karena wedi kuntilanak nang omah, ya bagus ditahan ning iku wae lah daripada turu kening cekek. Apa yang dibaca oleh Qori'ah tadi, suara yang enak luar biasa, umur 43 tapi suaranya luar biasa. Saya umur 39 koyo atuk-atuk suaranya. Nah memang ngancur kali suaraku iki ya, maklum lah Pak akeh konser. Iki tiap hari ceramah maulid. Ya lumayan lah Pak, balik modal leleng caleg-caleg kalah wingi. Ya wah kan waktu caleg kalahnya akeh.
Iki larang ngumpul-ngumpuli meneh muga nunggu panitia aja lali. Jenenge awak mulai ngumpuli meneh. Bu, apa yang dikatakan Nabi? Nabi adalah suri tauladan yang harus kita ambil contohnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik yang harus kita contoh suri tauladannya. Apa yang mau kita contoh? Pertama, omongannya Nabi. Nabi pernah ngomong sebaik-baik manusia. Siapakah itu? Khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5027. Inilah orang baik. Kita mau nyontoh Nabi. Nabi orang baik. Kata Nabi, orang yang baik adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pertanyaannya, kita yang duduk-duduk ini apakah sudah pernah khatam atau nunggu mati di khatamno? Abang udah khatam? Belum? Abang mau ngeri iki wae kasihan ngono delok pun wedi enggak jadi tekon lah wedi juga pandai deh nyetel rai men enggak ditekon. Iki baru betul leng jogo rai-rai serem. Malaikat pun balik nyabun balik. Ustadz Hendro memang bagus ini. Milih satgas iki memang leng koyok-koyok ngene. Baik. Awar nekone wedi. Orang yang baik, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita kalau kepingin jadi orang baik, berarti mau belajar Al-Quran. Jangan kita hari ini nggak bisa baca Al-Quran, bertahan dia nggak mau belajar Al-Quran. Makanya Qori'ah tadi itu, maka aku bilang tadi Ustaz, aku nak delok wong pandai ngaji koyo ngono. Kepingin nambah meneh kenapa? Karena nampak di depan kita orang baik. Sebaik-baik manusia kata Nabi yang mau belajar Quran. Kok bisa pandai ngaji dia? Karena dia orang baik. Ibu datang suami ibu. Di luar. Enggak dengar. Ya ibu, alhamdulillah ibu berarti orang baik. Jadi Pak Ustadz, yang ibu-ibu kalau wirid tidur itu kayak mana? Kan ada ibu-ibu kalau wirid tukang tidur. Sebetulnya bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak pun gitu. Kadang aku heran nengok bapak-bapak. Sholat Jumat pun Pak, khutbah cuma 15 menit. Itu pun bisa tidur. Begitu komat kaget loh, apa gini khutbah? Ori kok turu gini khutbah, wah, lo kok tilit kali, ori kok turu. Bu, ada orang wirid Yasin nggak mau baca Quran. Kenapa? Kata Ustadz, ada yang ceramah bilang begini, siapa yang baca Quran salah berdosa. Siapa yang baca Quran salah berdosa. Akhirnya bapak itu nggak mau baca Quran. Ngapa aku baca Quran salah dosa. Bagus aku menang gak ning dosae wong botote pun podonya bocor nggak bocor. Ibu bapak, Al-Quran menurut bahasa adalah qoro'a.
Apa itu? Bacaan. Quran itu harus dibaca. Maka orang yang nikah maharnya Al-Quran, tanggung jawab untuk mengajari istrinya Al-Quran. Kadang enggak, Quran dikai enggak dibocor. Terakhir memang eneng gunane juga Quran ge apa? Ge jaga mayat wae. Lho kok ge jaga mayat? Iya. Karena nenek mau ninggal Quranku dijelang. Terus ya kadang diboco, nek eneng ling boco nang eneng ya didilek nang samping. Oh. Rupane nggak ling boco, mayate meracu jagong boco dhewe Yasin. Mosok wong ninggal kok Quran ditumpuk nang samping. Bu, Ibu. Jadi Quran itu menurut bahasa qiraah, bacaan yang harus dibaca. Quran harus dibaca. Ibu biar tahu bapak yang baju kuning itu kalau azan suaranya panjang tuh Pak. Bapak itu tukang azan tuh. Aku tahu dia udah lupa sama saya. Karena saya masih muda aja. Kalau dia nampak tua. Bapak ini dulu sering di Darussalam ya kan Pak, tempat Pak Amdan kan. Iya. Dulu waktu giginya masih banyak tukang azan. Sekarang waktu giginya habis nak nyebutkan hayalan sholat ayat pola. Bapak itu tukang ngaji orangnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Quran itu harus dibaca. Perkara salah dan benar itu nanti, yang penting dibaca. Loh, apa enggak dosa? Menurut istilah Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, dan siapa yang membacanya dapat pahala. Walaupun salah dapat pahala, tapi niatnya belajar dan bukan disalah-salahkan. Akhlak Nabi itu apa Aisyah? Aisyah bilang akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka Nabi bilang sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Quran. Ayo Pak, Bu, belajar Al-Quran. Bu, kalau wirid Yasin, janganlah bacanya asal wirid bareng-bareng. Sekali-sekali dalam sebulan, sekali ngikuti guru, membio. Ini kadang enggak Yasin, walaupun ini kejar-kejaran. Seharusnya ada yang baca, ngikuti, ada yang baca, ngikuti. Lama-lama yang enggak pandai pun jadi pandai. Contoh burung bio. Burung karena membio jadi bisa cakap. Assalamualaikum. Kenapa? Karena sering dia dengar Assalamualaikum. Ini mohon maaf lah Pak. Kadang wirid Yasin yang baca Al-Ikhlas pun kadang salah-salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Panjang ujungnya. Makanya maunya Bapak Ibu kalau pas wirid dalam sebulan sekali pun jadi ada imamnya. Coba yuk. Saya kasih contoh, Bapak ikuti ya. Saya dulu yang ngaji, terus Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. Koyo enggak entuk kuwe bocone. Ulang meneh. Satu huruf pahalanya satu hasanah. Satu hasanah 10 kebaikan. Ulang meneh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Masya Allah, kok bisa kompak lagunya ya? Oh, hebat-hebat nih orang-orang sini. Ini kalau dites satu-satu pasti langsung ngomong, mampuslah dikongkong pula. Ya begitu maksud saya. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Siapa yang mengajar? Imam. Yang belajar? Makmum. Inilah orang baik. Kita wirid tiap hari, tapi bocah cek salah terus. Kapan mau belajar Qur'annya? Bu, Pak, dalam sebulan sekalipun jadi. Kalau ibu kepingin jadi qori'ah macam ibu tadi, berat usia udah tua. Aku pernah ibu-ibuku paksa, kan makhrijal huruf udah tua rada payah. Kusuruh nyebutkan shot, lidah dorong ke gigi atas ya bu, shot. Ditekannya shot, lepas gigi. Apa itu bu? Gigiku lepas tak. Terpaksalah dilim lagi. Bu, kalau sudah tua, memang belajar rada susah, tapi tetaplah niat belajar. Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, siapakah orang yang baik? Khayarakum ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6035. Bapak pandai ngaji, ibu pandai ngaji, saya penceramah, tapi kalau akhlak nggak bagus, bukan orang baik kata Nabi. Sekarang nih payah bedakan orang bagus sama enggak. Katanya bagus anggota wirid, buktinya banyak juga yang matre. Caleg kalau enggak ngasih enggak dipilih. Milih ndi wak? Leng jelas lah. Maksudnya wak, nenek wong limpul lembek cepek wak milih ndi? Yo leng cepek lah masuk limpul. Diterima limpul, yo iyalah yo sayang enggak diterima. Ikilah wong saiki. Pak, Bu. Jadi sekarang ini banyak orang pintar tapi tak cerdas. Dia tahu dapat duit dia akan kenyang, tapi dia nggak cerdas. Ketika dia nerima duit 100.000, 5 tahun nggak jelas kampung ini dia buat. Akhirnya anak cucunya merana gara-gara 100.000 yang dipegang orang tuanya. Pinter memang dia dapat duit, tapi tak cerdas pikirannya. Akhlak nggak baik. Ada orang di masjid, maaf ya, BKM, datang caleg. Kata BKM, kalau Pak Caleg mau bantu ngasih kenopi, kami dukung. Tapi kalau nggak bantu ya nggak kami dukung lah Pak. Karena ya kayak mana ya Pak ya. Padahal Bapak tuh rajin ke masjid. Ya aku lah Pak waktu itu kena kayak gitu. Aku ke masjid sholat cuman nggak bisa ngasih kenopi. Nggak didukung. Berarti akhlak orang masjid belum bagus. Sholat di masjid tapi akhlak nggak bagus. Maaf ya. Ada pula BKM masjid ngoyak amplop ustadz, ada. Ustadznya kan terlambat, dikoyak amplopnya. Aku bukan terlambat, nyasar aku tadi. Maka jangan sampai dikoyak. Bu, Pak, kadang kita malu dengan gereja. Gereja hari ini mensejahterakan pendeta-pendetanya. Pendeta sebelah dibuatkan rumahnya. Pendeta dikasih mobil, pendeta anaknya disekolahkan, maka pendeta nyaman jadi pendeta. Kita jadi ustadz,
salah ngomong dicucuk, ditikam. Ini untung laku, siap terus orang ini. Hah? Dicucuk, ditikam. Salah ngomong ustadznya, dikurangi lagi amplopnya dihukum. Kan ngeri Islam ini. Padahal kalau diumumkan BKM, bendara kalau hari Jumat, alhamdulillah saldo kas masjid kita 135 juta. Semoga Bapak Ibu yang bersedekah diganti Allah SWT. Amin. Khutbah Jumat keluar masih 200.000 juga nggak nambah-nambah. Sebenarnya yang dikatakan kemakmuran bukan saldo yang banyak. Ada itu saya lihat video rupanya masjid yang bagus yang bisa mensejahterakan umat. Jangan lagi sekeliling masjid ini ada yang nggak makan. Jangan sampai di sekeliling masjid ini ada yang nggak sekolah anaknya. Kenapa? Karena masjidlah yang harus menyelamatkan mereka. Kalau masjid nggak bisa menyelamatkan mereka, jadi siapa lagi yang mau menyelamatkan mereka? Sementara uang masjid adalah juga uang umat. Yang nggak boleh adalah dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau diberikan ke orang, bagaimana itu? Kalau namanya dimusyawarahkan Bapak Ibu, itu bukan kepentingan pribadi, tapi sudah niatnya untuk umat. Bapak Ibu, mohon maaf, sekarang banyak orang pintar tapi tak berakhlak. Banyak sekali sekarang ulama-ulama, mohon maaf, dibeli oleh mereka sehingga mereka hari ini bisa menutupi yang salah. Karena kalau sudah mereka ngomong, omongannya dipercaya orang. Memang pintar, tapi tak berakhlak. Kata Nabi, dia bukan orang baik. Terakhir, udah jam 10. Siapakah orang yang baik? Kata Nabi SAW adalah sebaik-baik kalian khairakum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 4177. Bapak Ibu, kita pandai, akhlaknya di luar bagus. Di luar bagus, ramah, tapi di rumah bedangki kali orangnya. Ya Allah. Di rumah istrinya kalau di luar sama orang bagus sekali. Ramah, senyum, di rumah merengut aja. Bapak Ibu, kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang baik sama keluarganya. Jangan kau bilang baik dirimu, kalau kau sama istrimu nggak baik. Mohon maaf Pak, Bapak, kalau masih ada istri, sayangilah istrinya Pak. Jadi rupanya Pak, Nabi Adam masuk ke dalam surga karena nggak punya istri, tidurnya nggak nyenyak gelisah. Ini dengar nih Bu ya, rupanya kalau laki-laki kalau nggak ada istri tidur gelisah. Nabi Adam tidurnya mereng ke kanan, mereng ke kiri, mereng ke kanan, mereng ke kiri. Kasihan Allah. Akhirnya Allah perintahkan malaikat dan akhirnya diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakan wanita. Lahirlah menjadi Siti Hawa. Tenang akhirnya tidur Nabi Adam. Kalau di sampingnya masih ada istri, suami ibu tidurnya masih mereng kanan, mereng kiri, berarti minta nambah istri satu lagi. Berarti belum tenang dia sama ibu. Itu tandanya ya. Udah aku kasih tahu tandanya ya. Dah. Bapak kalau nggak ada istri, Nabi Adam masuk ke dalam surga. Rumah berlapis emas, buah-buahan ada. Tapi karena nggak ada istri Pak, susah. Kita jangan sok paten lah sama istri. Ya kan Bu? Ini yang istrinya datang seneng kali nih. Cocoklah suamiku datang. Biar dengarkan cakap Ustadz tuh. Mampus kau itu Bang. Kau dengar cakap Ustadz tuh Bang. Aku udah capek selama ini ngomong sama kau. Senang kali dia itu. Pak, Bapak punya anak perempuan 3. Istri Bapak meninggal. Bapak stroke.
belum tentu anak bapak perempuan mau nyeboin bapak. Memang diceboin tapi pakai kaki bapak diceboinnya. Dikerucukin gisikil. Bapak geli. Lah daripada nggak diceboin kok gatel pantate. Diceboin tapi gisikil. Yang punya dor semir nungging pak. Di dor semir kau buri. Tapi coba istri, walaupun suaminya cerewet, suaminya stroke, istri masih mau nyeboin suami. Betul nggak bu? Seneng kali gue. Iya katanya. Nunjukkan tuh sama bapak tuh pak. Begitulah wanita. Pak, maaf ya pak. Terkadang laki-laki ini banyak lupa diri. Waktu susah kambek paini. Seneng kambek painem. Iki le gak penae. Mohon maaf. Kalaulah kita, mohon maaf sekali lagi Pak. Kalaulah kita mau menikah lagi, tidak dilarang dalam agama. Ibu dengar nih Bu, nggak dilarang dalam agama. Tapi kenapa Bapak mau nikah lagi? Oh sunnah Pak Ustadz. Karena Nabi istrinya banyak. Oh, kalau Bapak mau nikah lagi, Bapak contoh Nabi. Kayak mana? Nunggu istri pertama meninggal dunia. Siti Khadijah meninggal, maka Nabi menikah lagi. Loh, nunggu istriku pertama meninggal, suwilah Pak Ustadz. Cekek aja gulunya. Mendang ninggal. Kok arek endang kawin, woy. Bu, Pak, sayangi istri Bapak. Kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah yang sayang kepada istrinya. Mohon maaf Bapakku, Nabi Muhammad itu romantis sekali dengan istrinya. Sampai-sampai dia mau minum saja pun, yang dicari gelas bekas istrinya dan gelas bekas bibirnya. Romantis luar biasa. Yang mana gelas bibir, bekas bibirmu? Maka ada nyanyiannya itu kan Bu. Aisyah na 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 Aisyah na 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 na. Ganti. Jadi kurus. Leg lurus ampun. Dalam arti mampus anak ini ke suwi kali. Ganti, wis diganti. Bukan enak jadi tentara, bukan enak jadi polisi. Mereka tengok jaga posko, berdiri terus di depan kodam. Itulah sakitnya jadi tentara. Orang ini jaga orang ceramah aja pun nggak tahan gantian. Tapi saya yakin mereka gantian bukan karena nggak sanggup. Mereka mau bagi-bagi pahala supaya nanti aku bisa ngawarin ustadz di surga. Ya kan? Senyum nawa. Macam tentara aja, senyum. Aku bahagia di sini, Pak. Padahal capek saya, bahagia. Luar biasa memang. Orang sini baik-baik. Tapi apakah masih seperti yang dulu ya? Dulu kan Pak, saya pulang dari sini, mobilku tuh banyak kali kue Pak. Dulu ya, dulu. Aku ini nggak tahu lah aku. Cuman nih, aku memang keluargaku nih heran Pak. Asal pulang nanti pasti anakku nanya, bawa apa dari sana ya? Mau dia nanya gitu. Makanya aku pernah kan pulang nggak bawa apa ya? Aku langsung ngomong aja, ahli baiknya bedangki, dah ngono. Makanya jangan sampai aku ngomong bedangki. Aisyah akhirnya malu dengan Nabi. Tapi karena itu permintaan suaminya, dikasihkanlah gelas itu. Begitu romantisnya Nabi. Sini bekas bibirnya yang diminum. Kita coba. Aku ngelak, cikokno wedang. Di gelasku ya Kang. Ora banting gelas nemburi ya. Ki apa dituku gelas nemburi. Terakhir bojone nak reko bali aku kok jijik kaya aku. Cangkeme wis digawekno wedang.
Nah bang, kopi nih didelok. Kopi kok encer ngene, bodoh. Istri Pak kalau dibilang bodoh tuh sakit dadanya. Walaupun dia bodoh, udah kita diem aja lah Pak. Iya loh, kadang memang ada perempuan bodoh tuh memang ada Pak. Tapi jangan dibilang bodoh, sakit dadanya Pak. Terakhir karena dibilang bodoh, kopinya diambil lagi sama dia. Kalau kau pulang, cerewet kali mulut kau. Dibati kopi kurang kental. Macam kau ngasih belanja banyak aja kau. Jijik kali aku nih kau. Kalau gaduh, nanti bilang gak ada rasa lagi aku sama kau. Jadi anak 8 gak berasa semua. Otak kau lah. Ini kopi kurang kental. Mau kental kau. Inilah. Wih, mampus kau. Mampus. Kental itu. Kau mulut kau cerewet. Kau gak mikirkan aku capek di rumah dari pagi ngurusi anak kau. Udah capek ngepel, capek nyuci. Kau ngotorin lagi celana. Kau kurang kental. Wih, mampus kau. Biar Abdul 3 kali kata Ustaz Endro. Wih, mampus kau. Napa kopinya? Kok kental kali? Kopi Sidi Kalang itu Pak. Bapak, kalau bapak nggak sayang sama istri, nanti bapak diracunin istri. Tapi nggak boleh ya Bu. Tapi maaf ya, aku pernah nengok TV, istri motongnya anu nilanange. Ih, dipotong. Bayangno dipotong kube. Ikulah Pak, nah wong wedok wis palak. Karena wong wedok iki senjata setan yang paling ampuh. Setan tuh paling suka dengan perempuan berambut panjang. Maksudnya ini berambut panjang itu ya perempuan. Tengok Siti Hawa kalah. Nabi Adam menang, Siti Hawa kalah dengan iblis. Maka jangan pancing perempuan tuh marah. Maaf ya Bu, biar tahu orang ini Bu. Aku kadang kasihan nengok ibu loh Bu. Habis ini baru kita bantai. Habis ini baru orang itu Pak. Biar senang orang itu. Pak, bapak tuh kalau pulang kerja yang romantis kenapa? Jangan mentang-mentang kita punya mobil terus nggak mau turun. Main klekson. Apa itu arti klekson? Nabi bilang, orang yang berpergian pulang masuk rumah nggak ngasih salam, setan masuk ke dalam rumah. Umar bilang, setan apa namanya? Setan dasim masuk dalam rumah. Jadi kalau nama orang dasim bukan setan ya, ini kan nama setan dasim. Jadi ibu bapak, makanya kalau pulang kita itu ngasih salam. Ini nggak mentang-mentang punya mobil klekson, nggak mau turun. Tintin, tintin, tintin. Apa arti tintin? Kalau kayak gitu ibu besok ke bengkel cari klekson yang bunyi tonton. Suami pulang, tintin, jawab tonton. Tintin, tonton, tinton. Tetangga nengok, gila kalian. Pak, romantis. Nabi Muhammad tuh Pak manggil istrinya, pertama kuat, kedua tambah pelan, ketiga pelan kali Pak. Assalamualaikum. Nggak dengar istrinya, tidur kurasa nih. Assalamualaikum. Nggak dengar. Ketiga tambah pelan. Assalamualaikum. Begitu akhlak Nabi sama istrinya. Luar biasa. Pantaslah walaupun istri Nabi banyak, semuanya tetap senang dengan Nabi. Karena akhlak Nabi bagus. Inilah aku mau latihan nanti. Tapi nunggu istriku ninggal dulu. Ya kan mau nikah lagi nunggu istri ninggal dulu. Cuman aku pun nggak tahu entah kapan dia ninggalnya. Asal ku tanya, kira-kira dek yang ninggal dulu aku dulu apa kau? Dia bilang kau aja dulu bang. Lu nggak jadi kawin meneh lah aku. Pandai juga DN. Bu, sekarang ibu jangan sok paten jadi perempuan. Tengok itu. Bunda Tri udah gak ada suami lagi. Tiap hari nyanyi. Abang pilih yang mana, perawan atau janda.
Bu, Bunda Tri kasihan sekarang. Tapi untung, mohon maaf, usia sudah tua. Bagaimana Ustadz Jepri? Istrinya masih muda. Ustadz Arifin Ilham, istrinya masih muda. Ustadz Arifin Ilham meninggalnya umur 40. Ustadz Jepri meninggal umurnya 40. Ustadz Endro umur 40. Hati-hati Ustadz Endro. Ya kan, umur 40 kan? Hati-hati. Aku bukan aku 39. Masih lama lagi ya. Takut juga aku. Bu, kalau sudah nggak ada suami, bukan enak. Tanya Bunda Tri, sedih ya kan Bun? Semangatnya Bunda pun nampak berkurang, ku tengok. Kalau dulu bersemangat, sekarang udah kurang semangatnya. Waktu masih ada suami, macam nggak punya suami, ku tengok ibu-ibu di sana itu, di sana. Dandanannya ya Allah, kalau di rumah, kalau di luar, gincu 8 lapis. Alis dikerok-kerok sampai habis. Di rumah pucatnya luar biasa bibirnya. Gak ada cantiknya. Nabi ditanya istrinya, bagaimana istri yang soleha yang bisa jaga harta suami dan bisa membangkitkan nafsu suami, istri-istri soleha. Ini kadang suami nengok istri sendiri nggak selera, nengok istri orang selera. Kenapa? Karena kalau nengok istri orang di luar sana berdandan, di rumah istrinya ditengok nggak pernah berdandan, istrinya berdandan hanya untuk orang lain. Jadi bu, di rumah berdandanlah bu. Rupanya pulang gincuan. Suami batin, loh Bali Maulid kok gincuan? Apa syarat ninggal ini? Kok lain mintoni gitu. Bu, jangan pernah ibu bentakin suami. Jangan ibu pernah bentakin suami gara-gara dia bolak-balik ganti celana. Abang ini macam mana anak kadang pakai celana. Capek aku nyuci celana lo bang. Macam abang gak ngerasakan nyuci, ku tengok. Mati aku lama-lama kalau kayak gini aku bang. Jangan macam mana anak apa pakai celana. Pakai celana itu 3 hari baru ganti. Aku kalau kayak gini mati aku bang. Bu, 1 kali bu nyuci celana panjang suami, 1000 dosa gugur. Makanya istri saya, wanita soleha aku anggap. Saya kalau udah di rumah, gak pernah lama pakai celana panjang. Asal sudah pakai, istri narik, buka celana, cuci, buka nana, cuci. Ternyata aku gak pernah pakai celana panjang, pakai sarung aja. Alhamdulillah lah, karena resiko nggih sarung yang ngerti dewe lah. Akhirnya ngomongannya nambah meneh. Gitu bu. Biarkan suami pakai celana panjang, ibu cuci. Tangan ibu itu jasanya banyak pada suami. Surga. Aku takut nanti yang masuk surga ini bukan ibu, tapi Samsung yang masuk surga. Mesin cuci yang masuk surga. Laundry yang masuk surga. Ibu tak masuk surga lagi. Dulu kenapa suami-suami dulu sehat-sehat? Karena istrinya masak pakai api. Mati diembus dengan kasih sayang. Semprong. Sekarang cetek. Banyune kalau dulu kan dibuang, sekarang mampus nang kono. Medok nang sego-sego. Makanya sekarang orang karena banyak yang males, yang banyak sekarang banyak penyakit yang dikasih Allah. Cobalah kita contoh orang dulu, makannya cabai nggak usah di blender. Coba makan nggak usah pakai masak cooker ya. Coba ibu, pasti ibu akan lebih sehat. Ustadz makan pakai apa? Nah inilah istriku yang pertama masih payah dibilangi. Ku suruh masak pun dia nggak mau, asik rice cooker aja. Makanya pun aku takut juga ini. Bu, Pak, Bu, dan ibu jangan pernah menolak permintaan suami.
Jangan ada istilah wis tuwek lo kang. Wis tuwek, nggak boleh. Tuwek kan ibu. Ya Bu ya, nggak boleh ya. Ya sudah. Dan terakhir, anak-anak kita yang masih menyimpan orang tua. Akhlak sama orang tua harus dijaga. La yajzi waladun walidan illa ayyajuda mamluka faisari fayatika. Seorang anak tidak dapat membalas jasa budi orang tua kecuali orang tua dalam keadaan budak dan dimerdekakannya. Ingat, walaupun kita sama orang dianggap hebat, kau ustadz, kau banyak kawanmu, banyak jamaahmu, hebat kau sayang sama orang, tapi sama mama bapakmu kau tak sayang, kau tak bagus akhlakmu, kata Nabi. Dulu ada namanya Jurais. Jurais lagi sholat di kamar, dipanggil emaknya nggak menyaut. Ini anak-anak dengar ya, anak-anak remaja dengar nih. Dulu namanya Jurais, lagi sholat dipanggil emaknya nggak nyaut. Jurais, Jurais bingung, ya Allah aku sedang sholat ya Allah. Jurais, aku sedang sholat ya Allah, gimana ya Allah. Jurais, 3 kali Jurais dipanggil nggak menyaut. Mamanya nyumpahi. Hati-hati orang tua yang tukang nyumpahi anak. Akhirnya apa kata maknya? Ya Allah, sebelum datang ajalku, tunjukkan fitnah Jurais. Di kampung itu ada wanita yang hamil duluan belum menikah, dan akhirnya wanita itu ditangkap dan ditanya wanita itu, hai kamu hamil belum menikah, siapa yang menghamilimu? Wanita itu menjawab, Jurais. Jurais kena fitnah. Jurais diseret-seret di padang pasir. Akhirnya emaknya melihat dan menyesal emaknya. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada mama bapak. Allah meridhai kita kalau mama bapak kita meridhai kita. Sumpahan Allah juga ada sama mama bapak kita. Kalau kita disumpahi mama kita, bapak kita, maka Allah juga menyumpahi kita. Akhirnya Jurais mau dihukum gantung. Apa kata Jurais? Baik, saya siap dihukum gantung, tapi kita tunggu dulu bayi itu lahir. Kita tanya siapa sebenarnya ayahnya. Begitu lahir bayinya, Pak, ditanya bayinya, sang jabang bayi, siapa sebenarnya ayahmu? Bayinya menjawab, ayah saya adalah sang pengembala domba, bukan Jurais. Selamat Jurais. Tapi sudah kena fitnah. Kenapa? Sumpahan orang tuanya. Anak-anak, jangan kau durhaka sama mamamu anak remaja. Walaupun kau sekolah lebih tinggi daripada ayah makmu, tapi sumpahan mereka lebih tinggi daripada sumpahan kita. Ingat dulu Alqamah. Aku udah mau 10:30 ya. Ya malam. Udahlah besok aja kita sambung lagi. Hah? PW Jenderal. Lanjut Kak. Iku mama ndal. Wah iki. Gawat iki. Aku nak ngono sesuk usul lah ambek Pak Kades. Semoga mereka ini dikasih senjata. Tapi tembak air. Tembak air. Alqamah nih. Waktu belum nikah baik kali sama mamanya. Udah nikah lebih cinta sama istrinya ketimbang mamanya. Hati-hati bapak-bapak yang lebih cinta kepada istri daripada mamanya. Kata Nabi, suami lebih sayang istri ketimbang mamanya. Amalan wajib dan sunatnya tidak diterima oleh Allah. Ingat tuh Bu, ibu jangan marah kalau suami ibu lebih sayang sama mamanya. Saya demi Allah nih masjid, istri saya kasih kalah sama mama saya. Pernah dia merengut, ku bilang lah, 7 orang macam kau sekarang pun dapat, tapi mamaku nggak bisa, nggak ada yang bisa menggantikan. Tapi aku dalam hati ngomongnya, nggak berani. Oh,
Jenderal aja sama istri nggak berani, apalagi aku. Bu. Ku bilang nggak ada apa-apanya istri itu. Kau bisa dapat aku karena yang membesarkan mamaku. Kau bisa dapat aku ahlaknya baik, yang ngajarin ahlak baik ya mamaku. Yang nggak ada salahnya hari ini mamaku ku sayangi karena dia juga mamamu. Makanya wudhunya nggak batal sama bapakku karena mereka udah keluarga. Jadi bapak ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Alqamah lebih sayang istrinya daripada emaknya. Dibelikanlah baju emaknya. Dipakailah sama emaknya. Begitu dipakai bajunya kok besar kali nak. Apa kata Alqamah? Sebenarnya baju itu mak bukan untuk emak, tapi untuk istriku. Karena nggak cocok ku kasih mama. Tersinggung mamanya. Ibu bapak kalau ngasih mama jangan bekas-bekas. Tersinggung orang tua. Bapak mau peciku pak, pakai aja pak. Udah nggak ku pakai lagi, udah pudar. Bapak ya Allah, wis ndasku pudar, nggih peci pudar. Kok sampai hati lah anakku, pasti gitu. Ibu dibelikan mamanya sepatu yang cantik. Mama mau pakai sepatu jinjitku, mak pakai lama udah gak aku pakai lagi. Terus mamanya pun dijinjit, ngene. Bekas anaknya tersinggung mama tuh. Akhirnya mama Alqamah tersinggung. Singkat cerita, Alqamah jatuh sakit dan Alqamah menjelang sakarat tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Datang istrinya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan Alqamah? Mau meninggal nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Bilal datang tempat Alqamah, tuntun Alqamah. Begitu dituntun Alqamah, terbungkam mulutnya, bergerak pun tidak. Balik lagi Bilal. Akhirnya Rasul memanggil istrinya. Ibu, tahu yang ditanya sama Rasul tentang Alqamah bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hajinya. Yang ditanya adalah apakah masih ada orang tuanya? Masih ya Rasul, tinggal emaknya. Panggil emaknya. Begitu dipanggil emaknya, Bu, benar ibu punya anak Alqamah? Benar. Apakah ibu tersinggung dengan Alqamah? Iya, saya tersinggung dengan Alqamah. Saya besarkan dia dari bayi sampai besar. Begitu dia sudah menikah, dia lebih mencintai istrinya daripada saya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah memaafkan dia. Bu, kalau ibu nggak memaafkan, Alqamah mati dalam keadaan sia-sia. Emaknya tetap bilang sampai kapanpun tidak akan kumaafkan. Akhirnya bapak ibu Rasul cerdas. Sahabat, kumpulkan kayu bakar. Mamanya dengar. Untuk apa kayu bakar? Untuk membakar Alqamah. Nangis mamanya. Inilah orang tua. Sejahat apapun orang tua sama anak, pasti masih sayang sama anaknya. Ya kan Bu? Tapi kok sanggup ya anak ya? Hari raya kok nggak datang ke tempat mamanya? Kok sanggup ya hari raya menantu nggak datang tempat mertua? Gara-gara dulu, mohon maaf, warisan yang nggak pas, kok bisa ya gitu? Sementara orang tua bencinya sama anak kayak manapun, pintu maaf masih diberikan. Akhirnya Bu, begitu dimaafkan oleh ibunya, Alqamah dengan sendirinya ngucap la ilaha illallah. Padahal Alqamah sahabat Nabi, tapi matinya payah. Kenapa? Karena nggak diridhoi mamanya. Hati-hati kau anak remaja. Kau kalau dipanggil mamamu nyaut, sholat dipanggil 3 kali nggak nyaut disumpah makbul. Hati-hati kau anak remaja. Kau kalau nanti udah nikah, kau lebih sayang sama istrimu daripada mamamu, bisa-bisa hidupmu susah dibuat orang tuamu. Kenapa? Karena sumpahan mereka. Maka marilah kita sayangi orang tua kita. Ingat, suku Badui nanya sama Nabi, 2 menit lagi. Suku Badui nanya sama Nabi, bagaimana agar aku bisa membalas jasa ibuku? Kata Nabi, kau gendong ibumu ke kamar mandi, kau mandikan ibumu, kau cucikan baju ibumu, kau pakaikan baju ibumu, kau masakin ibumu, kau suapin ibumu,
kau gendong ibu Madinah Mekah, Madinah Mekah, Madinah Mekah. 7 kali bolak-balik. Itu kalau naik bus, kencangnya 80 per kilometer 6 jam. Ini gendong Madinah Mekah, Madinah Mekah. 7 kali bolak-balik. Separuh tetes air susu pun tak terbalaskannya. Maka ayolah, akhlak kita yang baik sama keluarga, suami sama istri yang bagus, istri sama suami bagus, anak-anak sama orang tua bagus, orang tua sama anak bagus. Itu namanya kata Nabi, sebaik-baik manusia. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah 10:30. Saya nggak pernah ceramah lewat 1 jam. Ini saya lewat 1 jam. Karena saya hari ini merasa bahagia. Karena saya dijaga oleh mereka. Jadi saya bahagia. Terima kasih penjaga-penjaga kita. Semoga mereka juga nanti dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini sebenarnya di kanan kiri mereka ada penjaga. Namanya Rakit dan Atid. Hati-hati, mereka dijaga. Serius sekali orang ini. Padahal begitu keluar, udah tahu nih aku. Semoga kita yang hadir ini semua sehat, berkah umur, bisa berakhlak seperti Nabi. Insya Allah bisa bertemu mencari makam Nabi di Madinah di samping Raudhah dan bisa masuk surga bersama Nabi. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya alim anta ta'lamu hajatana wa maqasidana wa ma nahnu fihi wa nartaji famnun alaina biqada'i hajatina ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mama bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga buah hati kami ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, sayangi keluarga kami, lindungi kami, lindungi keluarga kami, berkat cinta kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, tambahkan rezeki kami, berilah kami rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah. Agar kami dari rezeki kami bisa menziarahi makam Nabi-Mu di Madinah ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah, sehatkan kami, sehatkan keluarga kami, sehatkan kami, sehatkan keluarga kami, berkat sedekah-sedekah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.